Shalom, Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Argor Bisimanulang, Elizabeth Tita Prihana, Mia Rosa Parhusip, dan Serina Juliana. Pada kesempatan saat ini kami sangat berbahagia karena kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan pekerjaan dari kelompok kami. Adapun topik yang akan kami presentasikan yaitu transformasi gen pengkode petase dari Ideonella sakaiensis untuk meningkatkan kemampuan Escherichia coli dalam mendegradasi limbah sampah plastik. Kiranya Ibu dan teman-teman dapat mengikuti, menyimak, dan memahami presentasi kami. Atas perhatian Ibu dan teman-teman, kami mengucapkan terima kasih. Limbah sampah plastik. Penggunaan sampah menjadi permasalahan yang sulit untuk ditangani. Limbah sampah plastik merupakan salah satu limbah yang sulit untuk dihancurkan. Pernyataan tersebut didukung oleh Widiatmoko, Purwiningrum, dan Arum 2015. Plastik memiliki sifat yang susah terurai dan paling banyak digunakan oleh manusia. PET atau PETI merupakan salah satu jenis plastik yang sering digunakan oleh manusia. Contoh yang termasuk tipe plastik ini adalah botol air mineral atau botol minuman ringan. Kita akan membahas tentang gen pengkode petase pada E. coli. Ideonella sakaiensis ini adalah bakteri yang menghasilkan enzim petase. Apa itu enzim petase? Enzim petase itu adalah enzim yang membantu mendegradasikan limbah plastik. Nah, mendegradasikan limbah plastik dan ternyata setelah diuji oleh beberapa penelitian, peneliti menemukan cara yang lebih unggul yaitu bisa mencapai 5-120 kali lebih cepat mendegradasi plastik ketika digunakan teknik rekayasa genetik, yaitu adalah bagaimana dengan cara cloning atau transformasi gen pengkode petase pada bakteri E. coli. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai proses pembuatan GMO tersebut. Berawal dari limbah sampah plastik yang banyak dikonsumsi oleh manusia, para ilmuwan mencari solusi untuk dapat mengatasi pencemaran dari limbah sampah plastik tersebut. Ilmuwan menemukan bahwa ada bakteri yang dapat mengkonsumsi plastik. Bakteri tersebut memiliki enzim yang dapat mendegradasi plastik, yaitu enzim petase. Bakteri tersebut adalah Ideonella sakaiensis. Dan berikut adalah proses pembuatan GMO, yaitu transformasi gen pengkode enzim petase ke dalam bakteri E. coli. Yang pertama, gen pengkode enzim petase dari bakteri Ideonella sakaiensis diisolasi. Gen tersebut dikloning pada vektor ekspresi. Kemudian, gen tersebut ditransformasi ke dalam bakteri E. coli dan dikultur dalam traffic board. Ekspresi gen diinduksi selama 18 jam pada suhu 25 derajat menggunakan 1,0 mm isopropil beta D1 thiogalactopyranoside dan barulah kemudian dipanen dengan menggunakan metode sentrifugasi. Sel dari E. coli dilisis dan enzim petase diberi tanda yang kemudian dipurifikasi dengan bufferkisis dan juga kromatografi eksklusi. Enzim petase diultrafikasi dan dikristalisasi. Struktur dari proteinnya dianalisis, kemudian aktivitas enzimnya diuji dengan spektrofotometer. Terakhir, dianalisis dengan molecular docking atau MD untuk mengetahui ikatan petase dengan PET serta hidrolisis PET menggunakan petase. Pitase dengan alfa atau beta hidrolase pada sisi aktif memiliki efisien yang lebih tinggi dan lebih menguntungkan pada suhu ruang. Kecepatan proses degradasi limbah plastik dengan enzim petase disebabkan oleh pusat aktif enzim petase mudah untuk dijangkau pelarut yang mengandung PET, sehingga interaksi antara petase dengan plastik sangatlah mudah. Degradasi limbah plastik pada suhu ruang oleh enzim petase menunjukkan aktivitas maksimumnya pada konsentrasi protein yang lebih rendah dari enzim pendegradasi plastik lainnya. Sehingga ikatan pada substrat plastik lebih erat dalam interaksi pengikatan enzim petase dengan polimer plastik. Bakteri E. coli yang mengekspresikan enzim petase dari gen pengkode petase dari bakteri Ideonella sakaiensis, kemampuannya lebih baik dalam mendegradasi
limbah sampah plastik daripada enzim L-sikutinase. Sehingga produk dari GMO ini menjadi solusi dan inovasi yang dikembangkan oleh para ilmuwan. Saya akan menjelaskan struktur dan fungsi mikroorganisme yang berperan dalam rekayasa genetika ini. Bakteri Ideonella sakaiensis ini memiliki struktur ukuran tubuh yang sangat kecil dengan variasi lebar 0,6 sampai 0,8 mikrometer dan memiliki panjang 1,2 dan 1,5 mikrometer. Bakteri ini berbentuk bulat dengan diameternya itu 0,5 sampai 1 mikrometer. Bakteri ini memiliki flagela sebagai alat untuk gerak. Bakteri ini berwarna kuning dan tapi juga ada yang tidak memiliki warna dikarenakan tidak mengandung pigmen. Kemudian bakteri ini termasuk ke dalam jenis bakteri gram negatif dengan kandungan DNA-nya dengan kadar 70,4% adalah basa nitrogen, guanin, dan sitosin. Bakteri Ideonella sakaiensis bersifat aerobik mesofilik, berbentuk lurus atau sedikit melengkung, batang asporogen, dua atau beberapa flagela kutub atau subpolar, dan aktivitasnya positif untuk katalase dan oksidase. Kemudian, apa sih fungsi dari bakteri ini? Bakteri Ideonella sakaiensis memiliki kemampuan untuk dapat mendegradasi dan menguraikan jenis plastik PET. Bakteri ini dapat mendegradasi dikarenakan memiliki enzim petase. Yang kedua yang berperan adalah bakteri Escherichia coli. Nah, bakteri ini memiliki struktur dengan panjang 2 mikrometer, diameter 0,7 mikrometer, dan lebar antara 0,4 sampai 0,7 mikrometer. Bakteri ini termasuk ke dalam jenis bakteri gram negatif. Bakteri ini berbentuk batang pendek, kemudian juga bersifat anaerob fakultatif, yang artinya dapat hidup dengan oksigen ataupun tanpa oksigen. Bakteri Escherichia coli membentuk koloni yang bundar, cembung, dan halus. Kemudian, apa sih fungsi dari bakteri ini? Nah, bakteri ini umumnya banyak digunakan untuk teknik rekayasa genetika, di mana seringkali digunakan sebagai media cloning gen. Ya, salah satunya adalah menjadi media untuk transformasi gen pengkode petase dari bakteri Ideonella sakaiensis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan gen pengkode petase pada bakteri E. coli atau transformasi gen pengkode petase pada bakteri E. coli. Adapun kelebihannya yaitu mempercepat pada reaksi kimia dan menguraikan bahan plastik. Nah, setelah ditemukan teknik rekayasa genetiknya yaitu seperti diketahui transformasi gen pengkode petase pada bakteri E. coli ternyata ini membuahkan hasil, yaitu di mana proses degradasinya lebih cepat 105 sampai 120 kali pada umumnya. Yang seperti kita ketahui, pada umumnya itu memakan waktu yang cukup lama hingga ratusan tahun. Nah, ini juga merupakan salah satu teknik pengurangan sampah plastik atau limbah plastik dengan aspek ramah lingkungan. Nah, selanjutnya juga ada kelemahannya, yaitu pemanfaatannya untuk mendukung pertumbuhan mikroba pendegradasian plastik ini sedikit dilakukan. Lalu proses mekanismenya juga bergantung pada suhu, pH, dan kadar air yang dihasilkan. Lalu selanjutnya penggunaan yang digunakan tanpa penelitian dan penanganan dari para ahli juga dapat mengakibatkan dampak negatif dari patogen itu sendiri. Limbah sampah plastik menjadi limbah terbanyak dalam mencemari lingkungan. Permasalahan ini membuat ilmuwan mencari solusi dan inovasi yang baru dalam menanggulangi limbah sampah plastik. Organisme yang digunakan adalah bakteri Ideonella sakaiensis yang memiliki gen pengkode petase. Penelitian ini menunjukkan bahwa bakteri E. coli yang mengekspresikan enzim petase dari gen pengkode petase dari Ideonella sakaiensis bekerja lebih cepat 5-120 kali dalam mendegradasi sampah plastik. Penelitian ini menjadi solusi dan inovasi yang baik dalam menanggulangi pencemaran sampah plastik dengan menggunakan mikroorganisme ciptaan Allah dan melalui pengetahuan dari Allah. Tuhan memperlengkapi makhluk hidup melalui komponen dan tubuhnya, struktur dan fungsi yang begitu spesifik dan teratur.
Hal ini sangat berkaitan dengan simbiosis yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya adalah degradasi pada limbah sampah plastik melalui peranan bakteri. Komponen dan karakteristik yang diperlengkapi Allah pada mikroorganisme memiliki peranan yang besar dalam menunjang kesehatan ekosistem. Berikut daftar pustaka. Atas perhatian Ibu dan teman-teman, kami mengucapkan terima kasih.